Ada yang masih ingat permainan tradisional khas Sulawesi Selatan? Nah, di Kabupaten Pinrang digelar nih lomba permainan tradisional tingkat kabupaten dalam rangka HUT RI ke-80. Penasaran dengan permainan macangke dan magasing? Yuk kita lihat keseruan lombanya. Ini adalah permainan macengkeh. Menggunakan dua tongkat kayu berukuran 30 cm dan 10 cm, cara bermain permainan tradisional khas Sulawesi Selatan adalah setiap tim terdiri dari 2 orang atau lebih. Nantinya tiap tim harus memukul kayu dengan ukuran kecil sejauh mungkin. Dan yang paling jauh dipastikan akan jadi pemenang. Tetapi jika saat dipukul kayu berukuran kecil dapat ditangkap, maka poin akan dicuri oleh lawan. Permainan tradisional ini syarat nilai-nilai filosofis seperti sportivitas, perhitungan, serta melatih keterampilan dan kerjasama tim. Itu terdiri dari 3 bagian. Iya. Pertama macuke, kedua memukul, ketiga itu memukul ke bawah. Iya. Nah, dari situ dinilai lagi bahwa kalau satu kali itu hanya satu kali begini 5. Oh. 5, 10. Poin 5 poinnya, Pak. Iya. Kalau dipukul 2 kali, Pak. Dipukul 2 kali itu beda lagi. Dikali 2 lagi, 10, 20. Begitu seterusnya, Pak. Kali 3, kalau 3 kali ya kali 3. 15, 30, 45. Nah, macengke ini kita pakai 5 orang ya satu regu. Iya, iya. 5 orang satu regu. Jadi di rolling itu, Pak, setiap satu mati lagi, diganti temannya sampai terakhir 5 itu baru diganti lagi lawannya. Kalau sistem poinnya, Pak? Sistem poinnya itu ya kita pakai sistem, Pak. Siapa yang tertinggi itu nanti yang jadi juara. Nah, yang ini magasing. Berbahan kayu berbentuk lonjong atau menyerupai jantung pisang, diadu dengan cara diputar menggunakan tali. Siapa yang paling lama berputar, dialah pemenangnya. Selain menyambut HUT kemerdekaan RI, digelarnya permainan ini juga untuk melestarikan permainan tradisional di kalangan pelajar. Karena dalam permainan tradisional terdapat nilai-nilai budaya. Bukan dalam keadaan cuma 17 Agustus, tapi kami coba-coba sebenarnya untuk mengulas kembali supaya setiap ada kegiatan ini diperlombakan. Nah, sasarannya, Pak, yang ingin dicapai kemudian ada kembali ditumbuhkan permainan tradisional itu, Pak. Artinya kami membangkitkan kembali apa yang telah dilakukan kegiatan tradisional yang lalu muncul kembali. Itu tujuan utamanya. Ya, sengaja kami tonjolkan ini supaya kegiatan-kegiatan yang beberapa tahun ini kelihatan sudah hilang. Jadi kita kembali contoh tadi makasih nama longga jadi kegiatan olahraga. Acara ini juga sebagai bentuk pengenalan permainan anak di tengah maraknya permainan digital. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ribuan siswa TK dan SD se-Kabupaten Pinrang mengenakan pakaian dari daur ulang mengikuti karnaval untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Daur ulang kertas menjadi tema karnaval sebagai upaya memanfaatkan limbah menjadi bahan bermanfaat sekaligus menjaga lingkungan dari sampah. Mengenakan pakaian dari kertas daur ulang, ribuan siswa Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Pinrang berjalan kaki dalam rangka karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia. Busana yang ditampilkan mulai dari berbentuk hewan seperti kupu-kupu hingga tanaman berbentuk bunga. Tema kostum daur ulang ini dipilih agar para peserta dapat memanfaatkan barang limbah kertas yang ada di rumah tanpa harus membeli kostum baru. Ini juga sebagai bentuk pengenalan masyarakat agar selalu memanfaatkan barang bekas agar serbaguna dan tidak menjadi sampah. Karnaval HUT RI ke-80 tahun 2025 ini konsep yang kami lihatkan atau pentaskan adalah konsep daur ulang yang terbuat dari kertas. Makanya peserta karnaval UPTS 8 Pinrang pada tahun ini luar biasa menampilkan berbagai macam daur ulang yang terbuat dari bahan bekas dari kertas. Nah, untuk proses pembuatan itu berapa lama, Ustaz? Untuk proses pembuatannya karena salah satu program di SD 8 adalah bagaimana menggunakan
menggunakan sampah untuk memberdayakan sampah untuk menjadi bermanfaat, maka diburu oleh guru-gurunya itu berkesinambungan, sehingga prosesnya itu 1 semester. Selain menggunakan kostum daur ulang, siswa juga mengenakan pakaian daerah serta kostum superhero. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kelompok tani di Kelurahan Raya Kabupaten Maros menggelar panen raya. Hasil panen raya petani mencapai lebih dari 9 ton per hektar. Menggunakan mesin padi, panen raya di Kelurahan Raya digelar kelompok tani Kabupaten Maros pada Selasa siang lalu. Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto dalam melihat panen raya. Selain panen raya, petani juga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari kebutuhan pompanisasi, pestisida bersubsidi, traktor roda 4, hingga pengelolaan sumur untuk lahan tada hujan. Kabupaten Maros menjadi salah satu sentra produksi beras nasional dengan hasil panen hingga 9 ton per hektar dan panen 3 kali setahun. Ini tergantung tadi permintaannya dari kelompok-kelompok tani. Mereka butuhnya apa saja. Yang penting kelompok taninya ini sudah terdaftar ya. Jadi mereka tinggal mengajukan apa, nanti tolong disampaikan kepada dinas. Dinas nanti meneruskan pada pusat untuk diterjunkan bantuan-bantuan itu. Jadi tadi minta combine harvester, kemudian minta traktor roda 4, kemudian untuk sawah tada hujannya mereka minta pompa. Sementara itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan nilai bantuan yang diusulkan untuk petani Maros diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah, termasuk mesin kombine dan traktor untuk beberapa kelompok tani. Petani calon lokasi penerima, oke ya? Pasti kalau untuk kelompok pasti kita kira. Nanti kan gini, jadi nanti kan CPCL dari dinas, kebutuhan kelompok berapa. Tapi yang sudah dijanjikan Ibu Ketua pasti akan kita penuhi. Ya, nanti kan ada verifikasi. Kalau sudah pernah dapat di tahun yang sama mungkin tahun depan, ya. Tapi yang diarahkan Ibu Ketua pasti kita penuhi. Jika bantuan alat pertanian dan penunjang produksi sudah diterima, petani Maros berharap hasil panen mereka dapat terus meningkat dan kebutuhan dasar pertanian terpenuhi. Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.